Ini dia sensor O2-nya ya, 13 tahun belum pernah dibersihkan. Kondisinya sudah menghitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jupiter Z1 admin yang sudah 13 tahun, entah terakhir kapan ya admin bersihin sensor O2-nya. Dan kali ini admin berencana ingin membersihkan sensor O2-nya. Nah, buat kamu yang baru dengar istilah sensor O2 itu di mana dan fungsinya buat apa? Yuk langsung saja kita menuju lokasi sensor O2-nya. Untuk Yamaha Jupiter Z1 itu sensor O2-nya ada di bagian kolong ya, tepatnya di bagian head ini, tutup head. Dan ini dia kabelnya, kabel sensornya. Jadi dia terpasang di dekat dengan knalpot, dan umumnya memang untuk sensor O2 itu dia dekat dengan knalpot atau jalur knalpot. Tinggal cari aja kabel yang deketan dengan jalur knalpot. Nah, seperti ini nih. Untuk Jupiter Z1 dia ada di sini. Ini dia sensor O2-nya. Sensor O2 ini penting ya, karena dia akan ngebaca seberapa banyak gas keluar, gas buang yang keluar, dan nanti akan dikalkulasi, dihitung dengan jumlah dari bahan bakar. Dan ketika kamu tarik tali gas itu ECU akan mempertimbangkan, mengukur berapa sebaiknya bahan bakar yang ditembakkan ke ruang bakar. Jadi kalau misalkan sensor O2 ini bermasalah, biasanya juga akan bermasalah nanti di pengapian atau di ruang bakar. Ya, sederhananya sensor ini harusnya bekerja dengan maksimal ya, optimal. Nah, ini harus dibersihkan. Caranya gimana, Min? Caranya ya tinggal kamu lepas aja nih beberapa baut penutupnya untuk bisa mengakses sensor O2 ini. Ini sebenarnya kalau misalkan nggak mau repot, tinggal buka aja dari sini ya, tanpa harus melepas yang macam-macam. Dan untuk yang Jupiter Z1 yang versi baru, itu spinning admin dia nggak ada tutup seperti ini. Berhubung motor admin yang 1DY yang pertama kali keluar, itu ada tutupan seperti ini. Spinning admin yang kode yang baru itu Jupiter Z1 baru, dia nggak ada tutupan seperti ini. Dia langsung aja kabelnya ke sana. Yuk langsung saja kita bersihkan sensor O2-nya. Pertama-tama lepas dulu sensor O2-nya ini, soketnya ini. Ini kan ada kayak ini ya, kayak tombol atau apapun nyebutnya. Kamu tekan aja ke dalam, lebih tekan ke dalam, tekan benar-benar ke dalam. Nah, ditekan seperti ini. Lalu sambil tarik soketnya keluar. Ya agak tricky memang ya, mana dia tempatnya kecil lagi. Kalau agak kesulitan bisa gunakan tang yang panjang seperti ini atau tang burung admin nyebutnya. Kamu tekan seperti ini, nah tinggal dilepas. Nah, sudah terlepas soket sensor O2-nya. Sekarang kita beralih untuk melepas baut ini. Ini baut 1, 2, ada 2 baut 8. Bisa gunakan kunci sok seperti ini. Ini lebih recommended, atau gunakan kunci ring seperti ini nih. Jangan gunakan kunci pas ya, rawan selek. Nah, di sini admin menggunakan kunci sok. Tinggal pasang aja di sini, putar berlawanan jarum jam. Nah, ini sudah kendur ya. Tinggal putar aja pakai jari, pakai tangan. Dan jangan lupa yang satunya lagi, ini dia. Putar berlawanan jarum jam. Nah, kalau ada ratchet lebih enak lagi ratchet ya. Ya, kalau dilihat-lihat sebenarnya tanpa melepas ini pun bisa ya. Tapi entah kenapa admin pingin aja ngelepas ini supaya nggak kehalang. Sekarang kita akan melepas ini nih, sensor O2-nya. Nah, khusus untuk yang ini tuh gunain kunci pas ya, karena nggak ada celah ya. Kayaknya nggak ada celah deh. Iya, ini dia kunci pas ukuran 17. Admin aja mungkin atau nggak ketemu celahnya. Tapi kayaknya lebih enak pakai kunci pas. Ini posisinya agak tricky ya. Nah, semoga aja nggak mengganggu. Ini dia. Tinggal putar berlawanan jarum jam. Ini kayaknya bisa jadi keras ya, karena sudah lama nggak dibuka, atau ini pertama kali bahkan dibuka. Ya, admin coba pukul aja supaya lebih mudah. Ya, dipukul ya. Lebih mudah kalau dipukul menggunakan palu. Ini dia, admin pukul kuncinya itu. Ini kayaknya sudah longgar. Kalau sudah longgar ya putar aja pakai tangan seperti ini, mudah. Yang penting hati-hati kabelnya putus ya.
Oke, ini dia sensor O2 nya. Sekarang kita lihat di tempat yang lebih terang. Ini dia sensor O2 nya ya, 13 tahun belum pernah dibersihkan, kondisinya sudah menghitam. Ya ini sebenarnya kalau kamu lap pakai kain aja bisa sih sebenarnya, dilap-lap aja. Tapi kalau mau maksimal ya semprot aja dengan carbon cleaner. Ya ini dia, admin akan coba semprot dengan carbon cleaner. Admin gunakan carbon cleaner yang gini nih. Nah ada banyak macam pokoknya di pasaran, harganya juga relatif terjangkau. Tinggal dibersihkan. Agak susah fokus ya. Inilah hasilnya setelah admin coba bersihkan dengan carbon cleaner tadi, dan ini sudah dikeringkan. Kemudian admin coba kesik-kesik, apa ini nyebutnya ya. Admin bersihkan bagian ini nih, casingnya ini untuk sensor O2 menggunakan ini. Ya pelan-pelan aja ya, karena keraknya itu benar-benar lengket. Pakai carbon cleaner pun harus berulang-ulang. Admin semprot dari atas sini supaya dia kenyembur ke segala arah ke lubang-lubangnya ini. Ya kalau mau 100% jadi bersih ya sulit ya, kecuali ganti baru. Tapi setidaknya kita sudah membersihkan untuk sensor O2 ini. Pastikan aja kering. Kalau sudah tinggal masukkan lagi ke tempatnya. Oke, tinggal masukkan kembali ke dalam sini. Putar searah jarum jam. Lalu kencangkan menggunakan kunci pas ukuran 17. Putar juga searah jarum jam. Pasang kembali untuk ini. Ini dibersihkan dulu ya. Nah, admin males ya, admin nggak bersihkan. Pasang kembali juga ke bracketnya ini. Nah, bracketnya ini kedudukannya. Kencangkan. Putar searah jarum jam. Ini juga. Kemudian pasang kembali untuk soket sensor O2-nya. Tinggal dimasukkan aja seperti ini sampai bunyi klik. Nah, selesai. Dan itulah dia cara untuk membersihkan, melepas dan memasang kembali sensor O2 di Yamaha Jupiter Z1 kode 1DY ya. Sebenarnya dengan yang 2S kalau admin nggak keliru, yang baru itu yang 2S ya. Koreksi aja kalau admin keliru. Itu dia nggak ada bagian depannya aja, sepingin admin. Sisanya sama semua, tinggal kamu bersihkan saja. Ya rajin-rajin aja dibersihkan. Kalau sudah kotor ya cek aja, mungkin saja 6 bulan sekali kamu cek untuk sensor O2 ini, supaya kalkulasi untuk ECU-nya menyemprotkan bahan bakar itu lebih optimal. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.